Balik lagi di Jauh Dekat Film dengan Ogut di sini. Kali ini kita mengangkat alur film mengisahkan bagaimana Napoleon Bonaparte dengan kejeniusan militer dan kepiawaiannya berpolitik dalam waktu singkat sanggup menobatkan diri sebagai kaisar Prancis dan menaklukkan hampir sepertiga daratan Eropa di masanya. Namun ini tak berlangsung selamanya. Setelah akrab dengan rasa kemenangan selama 15 tahun, akhirnya di tahun 1812 ia mengalami kekalahan pada kampanye perang di Rusia. Dan setahun berikutnya Napoleon juga tak sanggup menghadapi pasukan keroyokan dari negara Austria, Rusia, Inggris, dan Prusia. Dengan kekalahan mutlak ini Napoleon akhirnya diusir dari Prancis dan diasingkan di Pulau Elba, sebuah pulau yang terletak di Laut Mediterranean. Tapi ia berhasil kabur dan kembali membuat Eropa menakutinya. Nah, bagaimana kronologi sejarahnya? Jika kalian tertarik, tonton terus video Ogut sampai akhir. Selamat menikmati. Langkah-langkah kaki berat membuka sinema ini memasuki lorong-lorong mewah kediaman sang kaisar Prancis sendiri, tepat pada 20 April 1814. Berdiri tegak seorang Napoleon yang berusaha menyimpan kekecewaannya demi mendengar kekalahan pasukannya di berbagai area. Rusia, Prusia, dan Austria serta Inggris sudah memasuki Prancis di berbagai sisi. Tak ada jalan keluar lagi. Semua sudah di ujung kehancuran dan Napoleon tahu betul ini sudah tak bisa dihindari. Ia bahkan ditawari untuk menyerahkan diri dan dijanjikan hidup enak di Pulau Elba dengan membawa 1000 prajurit pengawal pribadinya. Namun dengan kecongkakannya, ia malah memarahi para jenderal atau marsalnya, menganggap mereka semua tak tahu terima kasih kepada dirinya karena kini mereka seakan memaksa Napoleon untuk menyerah pada musuh dan jelas sudah Napoleon tak mau dan tak akan menyerah. Tapi sejenak kemudian ajudannya datang dan berbisik kepadanya sebuah kabar pernyataan jika Marsal Marmos sudah menyerah kepada pasukan Austria. Hilangnya harapan terakhir ini membuat Napoleon semakin lesu dan akhirnya pasrah menandatangani surat penyerahan absolut kepada musuhnya. Di luar gedung, dengan masih tampak berwibawa dan menyimpan kesedihannya, ia berorasi kepada para pasukannya, mengucapkan selamat tinggal dan menyatakan jika Perancis sudah jatuh dan hancur, ia pribadi ingin dikenang dan dicatat dalam sejarah, dan mengakhiri orasinya dengan quote-nya yang terkenal, "Meski aku mencintai kalian semua, wahai prajuritku, aku tak sanggup memeluk kalian semua." Maka ia pun keluar diiringi dengan tangisan para prajurit setianya. Tercatat ini terjadi di bulan Mei 1814. Napoleon memulai pengasingannya secara memalukan di Pulau Elba, sebuah pulau terpencil yang terletak di Laut Tengah. Namun siapa sangka 10 bulan berikutnya Napoleon dengan sangat sembrono melarikan diri dari Pulau Elba. Ia tak sendiri, bersamanya pula prajurit pengawal pribadinya yang berjumlah tak lebih dari 1000 serdadu. Dengan mengarungi laut, mereka nekat kembali menginvasi Eropa. 1 Maret 1815 di Tuileries, Prancis, kabar sampai ke telinga Raja Prancis saat ini, yakni Louis ke-18, bahwa monster telah kabur dari buinya di Pulau Elba. Raja Louis masih menganggap enteng ulah Napoleon ini, menganggap jika monster ini cuma punya 1000 prajurit, apa yang akan dia perbuat. Jika Napoleon memang berani mendarat di Prancis, ia memerintahkan agar Marshal Ney untuk langsung menghadapinya. Dan memang benar, Napoleon berjalan dengan segala keberaniannya seperti seekor serigala tua memasuki Prancis. Di belakangnya ialah pengawal setianya, sementara di hadapannya kini ialah Marshal Ney, seorang jenderal yang dulunya begitu mengidolakan dan menyayangi Napoleon, kini siap melawannya dengan pasukan Prancis. Napoleon memerintahkan pasukannya untuk menurunkan senjata. Ia ingin berbincang dengan mantan marsalnya, tapi tak disangka ia malah mengobrol dengan para prajurit Marshal Ney.
Dengan karismanya, ia merayu prajurit di depannya agar mau sekali lagi mengikutinya menuju ke kemenangan dan kejayaan. Ia bertanya apakah prajurit Prancis mau membunuh kaisarnya sendiri, Kaisar Napoleon Bonaparte. Dan secara mengejutkan, mereka seakan tak pernah lupa jika Napoleon ialah seorang yang pernah memberikan mereka semua kemenangan. Napoleon bagaikan Julius Caesar bagi mereka. Di Paris sendiri propaganda besar-besaran disebar, mengacaukan kedaulatan Perancis dan mengguncangkan moral para prajurit. Dengan sekejap semuanya kembali ke pangkuan Napoleon. Dari 1.000 orang pengawal pribadi, kini ia kembali mengkomando seluruh prajurit Perancis dan mengatakan, "Aku adalah Perancis dan Perancis adalah aku." Misi pertamanya ialah menggulingkan tahta Raja Louis ke-18 yang ditengarainya ialah raja yang korup dan memalukan bagi rakyat Prancis. Maka di malam harinya, tanpa ada pertumpahan darah, Raja Louis pun terusir dari istananya sendiri. Sementara itu di luar, Napoleon disambut dengan penuh kebahagiaan dan kebanggaan. Rakyat dan prajurit Prancis menganggap inilah pahlawan sejati yang akan mengembalikan kejayaan Prancis sebagai bangsa superior, bangsa yang besar. Tanpa istirahat, Napoleon segera mengatur kembali pemerintahan Prancis menurut pikiran dan seleranya. Ia menempatkan marshal-marshal setianya ke posisi-posisi penting. Selain juga menyurati musuh-musuhnya agar mau berdamai dengan kepemimpinannya saat ini, termasuk memulangkan Duke Wellington, seorang bangsawan Inggris yang terkenal membenci Napoleon. Di suatu hari, Marshal Soult menemui Napoleon dan mengabarkan jika pasukan Duke Wellington yang berperang di Belgia terpisah dengan Blucher. Ini ialah kesempatan emas untuk Napoleon agar bisa menyingkirkan Duke Wellington dengan tangannya sendiri. Lagi pula semua surat permintaan perdamaiannya di negara-negara musuh tak digubris sama sekali. Namun di Brussels, Belgia, tanggal 15 Juni 1815, pasukan Duke Wellington sedang berpesta pora bersama para bangsawan lokal. Bagpipe nyaring ditiup dengan tarian serdadu pilihan menjadi hiburan malam ini. Sampai benar-benar hadir Duke Wellington sendiri, yang hingga kini ia belum tahu jika kepalanya sedang diincar serigala dari Prancis. Gegap gempita dansa dan romantisme terus berlangsung di ruangan ini, hingga masuk seorang serdadu Prusia, area yang kini menjadi negara Jerman. Ia memberitahukan jika Napoleon sudah menyeberangi berbatasan dan memasuki kota Charleroi. Duke Wellington pun dengan sigap memerintahkan para jenderalnya agar segera menggerakkan pasukan. Ia tahu Napoleon jelas memanfaatkan posisinya kini yang terpisah dari Field Marshal Blucher. Dan memang lepas dari hura-hura para bangsawan ini, Napoleon sudah merilis pasukannya. Mereka garang berparade dalam gelap kabut malam. Dan jika perjalanan ini lancar, sebanyak kurang lebih 75.000 pasukan Prancis akan sampai di Brussels keesokan harinya. Kita kembali ke Brussels saat Duke Wellington mulai mengatur strategi menghadapi Napoleon. Ia yakin jika hanya di Waterloo, kedahsyatan pasukan Napoleon bisa dihentikan. Keesokan harinya diceritakan jika Napoleon sudah berhasil memenangkan pertempuran pertamanya. Sebanyak 16.000 pasukan Prusia sudah dibantai dan sisanya melarikan diri bersama pimpinannya, yakni si tua Field Marshal Blucher. Sementara Duke Wellington sendiri ternyata juga sudah melarikan diri. Napoleon langsung merilis perintah agar terus mengejar pasukan Prusia dan Blucher. 30.000 prajurit Prancis ditugaskan dalam pengejaran ini. Tapi yang jelas, kedua musuh Napoleon, baik Duke Wellington ataupun Field Marshal Blucher, sama sekali tak merasa kalah dan masih memiliki moral yang tinggi. Sejauh ini Napoleon belum tahu jika ada jebakan besar sedang disiapkan kedua musuhnya ini. Dan agar semakin meyakinkan, Duke Wellington menempatkan pasukannya di posisi yang sangat buruk dengan membelakangi sebuah hutan.
Menurut ilmu perang sederhana, jika pasukan Inggris kalah, maka mereka tak akan bisa melarikan diri. Napoleon sendiri tahu akan hal ini dan berniat memukul Duke Wellington sekeras-kerasnya esok hari. Hari semakin malam dan para petinggi militer dari kedua kubu tak sempat menggunakan waktu untuk tidur. Di pihak Perancis maupun Inggris, strategi pertempuran terus diperbincangkan. Kehadiran cuaca buruk pun menjadi pertimbangan tersendiri. Namun Duke Wellington tahu jika ia pasti akan kalah kalau berperang sendirian. Ia menyuruh kurir agar pergi sekali lagi di dini hari ini, memohon agar Field Marshal Blucher bisa membantunya di Waterloo pada pukul 1 siang esok hari, tepat pukul 1 siang. Namun tanpa diketahui musuh, Napoleon tiba-tiba mengalami sakit. Seperti catatan sejarah yang mengatakan jika kanker di lambungnya sudah mencapai tahap akhir. Napoleon sendiri mengerti jika tubuhnya sudah sekarat, tapi otak dan pikirannya masih kuat. Bagaimanapun ia harus menguatkan diri untuk pertempuran esok hari. Maka hari yang ditunggu pun tiba. Inggris sedang bersiap di posisinya. Demikian pula dengan Napoleon dan para marsalnya yang akan menyerang pada pukul 9 pagi di hari Minggu ini. Seakan tak mempedulikan jika tanah masih becek akibat hujan semalaman. Marsalnya memohon agar penyerbuan dilakukan ketika tanah sudah kering atau jam 12 siang, karena meriam-meriam Perancis tak bisa digerakkan jika tanah masih basah. Tapi tetap Napoleon tak peduli dengan alasan ini. Maka kedua kubu pun bergerak berhadapan. Inggris tetap percaya diri dengan posisinya yang buruk di medan laga ini. Dan Napoleon sendiri sudah menggerakkan pasukannya dalam formasi-formasi tempur di tanggal 18 Juni 1815. Inggris mengerahkan 70.000 serdadu dan 150 meriam. Sedangkan Napoleon lengkap membawa 75.000 tentara dan 250 meriam. Saat turun dari kudanya, barulah Napoleon sadar jika musuh terberatnya kali ini ialah tanah yang berlumpur. Namun tetap mementingkan egonya, ia pun segera mengumumkan perintah perang. Sekarang sudah jam setengah 12 siang dan pertempuran Waterloo telah dimulai. Adu jago antar meriam ini berlangsung setidaknya 15 menit sebelum para infanteri akhirnya merangsek maju, sementara kavaleri Prancis melaju dari flank kiri. Dan pada pukul 12 siang, flank kanan Inggris di Hougemont menjadi bulan-bulanan oleh pasukan Prancis. Namun Napoleon tahu jika triknya masih gagal karena Duke Wellington menolak untuk menggerakkan pasukannya dan memilih untuk bertahan. Kini giliran meriam kaliber besar dikerahkan oleh Napoleon, disusul dengan infanteri yang dimajukan sekali lagi. Napoleon terus menyerang dengan pasti. Hingga tiba pukul 2 siang, Hougemont pun akhirnya tumbang dan takluk. Melihat ini, Duke Wellington memerintahkan agar segera menggerakkan pasukan susulan yang sekali lagi bergaya dengan bagpipe-nya. Sementara di sisi lain, kavaleri utama Inggris pun memulai serangannya. Napoleon sudah tampak mulai gundah. Ia tahu di depannya sedang berulah ialah kavaleri yang paling ditakuti di seluruh Eropa, kavaleri Inggris. Prancis sendiri berusaha menandingi kavaleri ini dengan kavaleri bertombak. Melihat ini, Inggris pun dengan cerdik segera kabur. Namun naas bagi komandan kavaleri sendiri yang terpaksa tumbang di atas genangan lumpur.
Saat semuanya seakan berimbang dan puluhan ribu nyawa yang sudah melayang di medan Waterloo, di ufuk jauh tampak pergerakan pelan tapi pasti. Mereka berseragam biru kehitam-hitaman atau hitam kebiru-biruan. Kehadiran pasukan asing ini membingungkan Duke Wellington. Apakah ini pasukan Prusia milik Field Marshal Blucher atau malah pasukan rahasia Perancis yang berhasil mengepung mereka secara diam-diam? Di kubu Napoleon pun terjadi kebingungan. Ia bertanya-tanya apakah pasukan pendatang baru ini pasukan Prusian atau malah pasukan Jenderal Napoleon sendiri yang beberapa hari yang lalu ia perintahkan untuk mengejar dan menghabisi Blucher. Dan seakan tak mau terlambat, Napoleon segera mengutus salah satu marsalnya untuk menaklukkan area Le Haisens. Karena menurutnya, area ini akan menjadi kunci menahan siapapun pasukan asing tersebut. Barulah sejenak kemudian ia menyadari jika kubu asing ini ialah pasukan Prusia. Ia telah termakan jebakan Duke Wellington. Kini jika tak bergerak dengan cepat, pasukan Prancis akan terkepung dan binasa. Tapi penyakitnya kali ini benar-benar tak mau dikompromi. Dengan sangat terpaksa, pria yang menobatkan diri sebagai kaisar Perancis ini tergeletak tak berdaya. Tubuh dan pribadinya takluk oleh tumor di lambungnya. Ia lemas tanpa tenaga. Berbeda dengan Duke Wellington dan pasukannya yang masih kuat bertahan dan tak bergerak dari posisi mereka. Posisi yang dianggap buruk oleh kubu Napoleon. Tapi di luar dugaan, kini Duke Wellington malah mengundurkan seluruh pasukannya 100 langkah dari posisi sekarang, semakin mendekat dengan hutan di belakang mereka. Pergerakan ini ialah kehebohan bahkan untuk semua kubu. Inggris akan memperburuk posisinya sendiri. Dan demi melihat ini, pasukan Marshal Ney pun langsung bergerak menyerang tanpa berkonsultasi dengan Napoleon yang sedang sekarat. Kavaleri utama Marshal Ney tak memahami ia masuk secara total dalam jebakan Duke Wellington. Laksana badai topan, kuda-kuda Perancis menyerbu maju di padang Waterloo. Namun, Inggris sudah menyiapkan formasi seperti pasukan Kurawa di Mahabharata. Mereka mengunci diri dengan pertahanan sempurna dan butuh kerja ekstra untuk Perancis agar bisa membinasakan mereka semua. Di belakang, Napoleon bangkit lagi dan kaget luar biasa saat mengetahui Marshal Ney bergerak sendirian membawa kavalerinya. Napoleon tahu inilah awal kesialan bangsanya. Tapi Marshal Ney sudah terlanjur hancur. Kuda dan pedangnya bukan musuh sepadan untuk bayonet dan senapan Inggris. Puncak kebrutalan benar-benar tersaji di salah satu babak Waterloo sore ini. Namun belum berakhir keliaran ini, angin deras datang menderu, menerjang medan tempur dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Napoleon segera menyiapkan propagandanya melalui surat ke Paris jika ia sudah menang perang dan membantai pasukan Duke Wellington. Prediksi Napoleon ini sementara ada benarnya karena memang saat ini pasukan Perancis sudah merebut Le Haisens sesuai perintah Napoleon. Melihat ini, Duke Wellington seakan lemas dan hilang percaya diri. Ia menyatakan Inggris sudah kalah hari ini meski tampaknya mereka berimbang dalam pertarungan. Ini semua karena pasukan Prusia gagal membantu di waktu yang tepat. Kini hanya malam yang bisa menyelamatkan Inggris atau menghalangi Napoleon dari kemenangannya yang mutlak. Perancis pun terus memaksa pasukannya untuk maju dan menyelesaikan pertempuran, mendesak Inggris sebelum malam tiba. Di mata Duke Wellington sekarang, Perancis menjadi semakin menakutkan. Dan Napoleon memang benar seseorang yang pantas dianggap sebagai monster meski berbadan pendek. Namun tiba-tiba Raise the black flags, children! Sire, the Prussians are in the woods! No pity! No prisoners! I'll shoot! dari hutan, Field Marshal Blucher muncul dengan bendera hitam. Kavaleri utama Prusia sudah muncul membantu Inggris dan dengan cepat On, my children! It's the Prussians! teriakan mundur segera mencuat di antara infanteri-infanteri Perancis. Mundur, mundur agar nyawa bisa selamat.
Ini seiring Inggris yang dengan perlahan bisa kembali menguasai Le Haye-Saint pada pukul 8 malam. Dengan secepat kilat pasukan kombinasi Inggris dan Prusia bisa membalik keadaan. Wellington is beaten. Duke Wellington menangis terharu akibat kemenangan mendadak ini. Semuanya seperti mukjizat Tuhan. Damn me, Uxbridge. Napoleon sendiri dengan segala kejeniusannya tak sanggup menangani hal ini. Semua pasukannya sudah kehilangan moral dan ia dipaksa kabur bahkan oleh para marsalnya. Sire, the battle is lost. We die. Akhirnya pertempuran pun benar-benar terhenti. Perancis hanya tinggal segelintir. Mereka ditawari untuk menyerah pada Inggris sebagai ganti tukar nyawa mereka. Namun Perancis ialah bangsa yang angkuh dan pemberani, hingga mereka lebih memilih dieksekusi mati di Waterloo. I fought my last battle. Saat semuanya benar-benar tuntas, Waterloo tampak seperti ladang pembantaian. Bukan arena tempur di mana kejayaan dan kemenangan diperebutkan. Hanya ada darah dan kematian karena ambisi Napoleon menaklukkan Eropa. Dikisahkan Napoleon berhasil disembunyikan oleh para marsal setianya. Ia tampak semakin tua dan tak berdaya. Dan tanpa mengucap apa-apa ia segera memasuki kereta kuda, menghilang dalam malam. Nah, demikianlah kisah pertempuran terakhir Napoleon di Waterloo. Semoga bisa menemani saat senggang kalian. Kita berjumpa di kesempatan berikutnya yang jelas masih dengan Ogut di Jauh Dekat Film. Wassalamualaikum, yuk, bye.